Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, senang sekali Ibu bisa berjumpa dengan Anda semua pada materi mata pelajaran biologi kita pada siang hari ini. Nah, di sini sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah Anda semua sudah sehat dan dalam keadaan baik? Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Lah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu pimpin saja doanya. Baiklah, silahkan Ananda ambil sikap berdoa dan setelah itu tundukkan kepala, berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, semoga dengan pembacaan doa tadi kita dapat pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran Ananda semua terlebih dahulu. Baiklah, silahkan Ananda angkat tangan saat Ibu absen dan panggil namanya ya. Baik, Dela hadir. Ayuni hadir. Diana, Hasri hadir. Intan, Anissa Mulyana, dan terakhir Aniza. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya pada materi kali ini. Nah, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama adalah yaitu mengetahui pengertian dan juga pengertian pertumbuhan dan juga perkembangan. Selanjutnya mengetahui tentang apa itu dari perkecambahan dan juga jenis-jenisnya. Nah, yang terakhir adalah mengetahui tentang pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder yang termasuk ke dalam jenis-jenis pertumbuhan. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tujuan dari materi kita hari ini, Ibu akan menjelaskan materinya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini Ibu ingin lihat siapa yang bisa menjelaskan pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, yang pertama Ibu tanya dulu. Pertumbuhan adalah. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Oh, baik, Dela. Silahkan kepada Dela untuk menjelaskan apa yang Dela ketahui tentang pertumbuhan. Pintar, sudah hebat. Nah, jawaban Dela tersebut sudah sangat benar, yaitu pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, volume, dan juga jumlah sel pada suatu makhluk hidup. Nah, sebelum itu, di sini siapa yang bisa memberikan contoh tentang pertumbuhan? Oke, silahkan Intan. Wah, hebat. Nah, Intan, contoh Intan tadi itu adalah salah satu dari contoh pertumbuhan. Ya, benar sekali. Perkecambahan atau pertumbuhan dari biji menuju tumbuhan yang sempurna adalah contoh dari pertumbuhan. Nah, selanjutnya di sini Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua. Kalau kita sudah bicara tentang pertumbuhan, tentu ada perkembangan. Di sini siapa yang bisa menjawab apakah itu perkembangan? Ya, silahkan kepada Hasri. Wah, sudah baik ya jawaban Hasri. Teman-teman semua, ayo kita, Ananda semua, ayo kita beri tepuk tangan kepada Hasri. Wah, anak-anak ibu semua di sini sudah pada pintar ya. Nah, selanjutnya, perkembangan adalah proses kedewasaan pada sel suatu tumbuhan.
Nah, di sini perkembangan dapat Ibu contohkan dengan yang awalnya pohon mangga belum berbuah. Nah, saat ia masuk ke berbunga, berbuah, nah inilah yang disebut dengan perkembangan. Nah, selanjutnya tadi ada yang menyinggung tentang perkecambahan, seperti contoh pertumbuhan yang dikatakan oleh Intan tadi. Nah, di sini perkecambahan merupakan awal atau proses pertama dari pertumbuhan, yang mana biji tumbuhan di sini akan mengalami dormansi, yang dormansi tadi akan dipecah dengan adanya imbibisi. Nah, imbibisi ini adalah proses masuknya air ke dalam biji, sehingga proses masa dormansi atau masa istirahat biji dapat dipatahkan dan terjadilah perkecambahan. Nah, di sini Ibu ingin tanya, sebelumnya ada Ibu katakan jenis-jenis perkecambahan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis perkecambahan ini? Ayah, coba silahkan kepada Husnal. Pintar. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Husnal, yaitu yang pertama adalah hipogeal dan juga epigeal. Nah, pada perkecambahan hipogeal ini yang mana dilihat dari kotiledonnya. Nah, pada hipogeal, kotiledon biji yang berkecambah akan tetap tinggal di dalam tanah. Sedangkan pada epigeal, kotiledon biji akan terangkat naik seiring dengan pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, itulah dua jenis perkecambahan pada materi kita kali ini. Nah, sebelumnya coba Diana ulang kembali apa saja tadi perkecambahan yang Ibu jelaskan. Apa? Tidak bisa jawab? Aduh, tidak apa-apa. Selanjutnya, untuk Diana lebih fokus lagi ya belajarnya dengan Ibu. Nah, untuk yang lain tetap semangat ya, meskipun siang hari panas. Namun, materi ini sangat penting untuk Ananda semua. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang dua jenis pertumbuhan. Nah, yang pertama di sini adalah pertumbuhan primer. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan primer ini? Nah, Ibu jelaskan. Pertumbuhan primer ini adalah pertumbuhan yang mana sangat berkaitan erat dengan meristem apikal. Nah, pada meristem apikal inilah pertumbuhan primer terjadi. Ibu contohkan saja. Ada dua bagian pada tumbuhan yang terdapat meristem apikalnya. Nah, di sini siapa? Coba angkat tangan yang tahu dua bagian tersebut. Ya, Diana, silahkan. Wah, Diana, hebat sekali Diana. Nah, dua bagian yang terdapat meristem apikal pada tumbuhan adalah yang pertama adalah bagian pucuk dan yang terakhir adalah bagian ujung akar. Nah, Ibu contohkan pada bagian ujung akar. Nah, pada bagian ujung akar ini, pada bagian paling ujung terbawah, di sana terdapat tiga daerah pembelahan atau daerah pembagian pertumbuhan primer. Nah, yang pertama, daerah paling bawah adalah daerah pembelahan sel. Nah, seperti namanya saja, pembelahan sel. Tentunya di sini terjadi proses pembelahan sel yang sangat cepat dan banyak. Nah, setelah melakukan pembelahan sel, di atasnya akan terjadi proses pemanjangan sel atau daerah pemanjangan sel. Nah, di sini sel akan bertambah panjang. Nah, untuk daerah yang terakhir adalah daerah diferensiasi sel. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu yang dimaksud dengan daerah diferensiasi sel? Ya, coba Ayuni. Bagus. Nah, Ayuni sudah baik ya.
Mungkin maksud Ayuni di sini adalah daerah untuk memberikan fungsi khusus pada sel tumbuhan yang telah mengalami pembelahan dan pemanjangan tadi. Nah, selanjutnya kalau ada pertumbuhan primer, berarti ada pertumbuhan, ya benar sekali Husnal, sekunder. Nah, pada pertumbuhan sekunder ini yang paling berperan adalah meristem sekunder. Nah, contoh dari meristem sekunder ini adalah kambium. Kambium di sini merupakan salah satu organ jaringan yang menghasilkan ada namanya tuh xilem dan juga floem. Nah, dari kambium ini akan terbentuk xilem yang akan xilem dan juga floem. Nah, selanjutnya apa sih fungsi kambium bagi kita dalam peranan mengidentifikasi umur suatu tumbuhan? Di sini Ibu akan jelaskan. Kambium juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi umur tumbuhan. Nah, kambium di sini dapat dihitung per lingkaran tahunannya karena kambium dipengaruhi oleh musim. Nah, semakin tebal kambiumnya berarti musim cuaca atau lingkungannya semakin baik. Namun pada semakin tipis itu berarti cuacanya buruk. Nah, baiklah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk yang lain harus lebih semangat ya. Dan untuk yang tadi sudah menjawab, Ibu apresiasi dengan memberikan tepuk tangan. Ayo kita semua tepuk tangan untuk teman-temannya yang sudah aktif tadi. Nah, sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Salah dan janggal Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.